Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Pariaman akan melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya Ibnu, di samping kanan saya Angela Yilmaz, di samping kiri saya Elvina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ibnu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dina. Nah, sebelum kita mulai ya Pak melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Bapak. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada coaching Bapak, kita hari ini khususnya dan coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Satu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu Dina. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, presensi, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke. Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Oke. Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikianlah para observasinya kali ini. Disilakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, baik, Bu. Selamat siang Pak Ibnu. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Ibu. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya menunggu waktu Bapak. Oh, tidak apa-apa. Kalau begini Pak Ibnu, kalau saya mau cerita tentang masalah saya, apakah Bapak bisa membantu saya? Bisa, Bu. Baik, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak Ibnu. Terus, apalagi, Bu? Saya masih bingung Pak Ibnu. Coba ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya merasa kesal terhadap kepala sekolah saya Pak Ibnu saat melakukan supervisi di kelas saya kemarin. Apa yang membuat Ibu merasa kesal terhadap kepala sekolah? Coba ceritakan lebih dalam lagi. Iya Pak Ibnu, kemarin itu saat supervisi kepala sekolah bilang pembelajaran saya ini belum membuat kelas menjadi aktif dan saya mengajar belum maksimal. Apa tanggapan Ibu terhadap yang disampaikan kepala sekolah? Ya, saya menyampaikan saya sudah menggunakan media gambar dalam pembelajaran saat itu. Tapi tetap saja kepala sekolah mengatakan pembelajaran saya ini masih belum interaktif dengan murid, sehingga kami ada argumen dengan kepala sekolah dan membuat kepala sekolah kesal dengan saya. Ibu Suci menggunakan media apa dalam pembelajarannya? Iya Pak Ib, saya menggunakan media gambar untuk mengajarkan saat itu alat transportasi pada pembelajaran murid saya itu.
Lalu bagaimana menurut Ibu, apakah dengan menggunakan media gambar pada pembelajaran Ibu, murid terlibat aktif? Memang sih Pak Ip, kemarin itu saya lebih banyak menjelaskan materi kepada murid saat pembelajaran itu. Aktivitas murid sebenarnya terbatas karena memilih gambar transportasi dengan media gambar gitu. Apakah perlu media lain untuk meningkatkan keaktifan siswa Bu Suci dalam pembelajaran? Ya betul ya Pak Ip. Saya perlu menggunakan media tambahan dan strategi lainnya seperti permainan ya, agar pembelajaran yang saya sampaikan kepada siswa berperan aktif dan siswa dapat mencari pengetahuannya. Ada banyak media yang harus saya gunakan dalam pembelajaran tersebut Pak Ip, sesuai dengan karakter peserta didik saya yang berbeda-beda. Apakah sekarang Bu Suci setuju dengan pendapat dan saran yang disampaikan oleh kepala sekolah? Iya, benar juga sih Pak Ip. Saya setuju. Perlu peningkatan dalam pembelajaran saya agar murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Ya. Dari apa yang sudah Bu Suci sampaikan, apa yang rencana Ibu ke depannya? Saya akan menemui kepala sekolah untuk meminta maaf Pak Ip. Lalu apa yang akan Ibu Suci sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan mengakui memang saya perlu meningkatkan pembelajaran saya di kelas agar murid-murid di kelas saya terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Saya juga akan meminta maaf dan atas tindakan yang saya lakukan dengan emosi terkait apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Lalu apa ada hal yang lain yang bisa Bu Suci lakukan untuk perbaikan pembelajarannya? Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik saya. Oke. Lalu bagaimana Ibu menentukan media yang sesuai dengan karakteristik anak Bu Suci? Saya berdasarkan hasil asesmen murid saya ada yang gaya belajarnya visual, ada gaya audiovisual. Untuk yang visual mungkin saya menggunakan media gambar, dan yang audiovisual saya bisa menggunakan video pembelajaran. Ada juga yang gaya belajarnya kinestetik, mungkin saya bisa menggunakan permainan kain. Oke. Terus langkah yang Ibu Suci ambil sudah tepat sekali. Saya sudah setuju dengan ide Ibu Suci. Sekarang saya merasa lega Pak Ip karena saya bisa memperbaiki ke depannya situasi yang tidak menggerakkan ini. Itu bagus ya Bu Suci. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Suci lakukan setelah membicarakan ini? Iya Pak Ip, saya akan menemui kepala sekolah dan menyampaikan kekeliruan terhadap saran yang dia sampaikan untuk memperbaiki pembelajaran saya yang saya lakukan. Oke. Sekali Bu Suci, kapan Bu Suci akan melakukannya? Saya akan menemui kepala sekolah saya besok. Oh iya Bu Suci, itu ide yang bagus. Semoga dapat terlaksana pertemuannya selanjutnya. Amin. Terima kasih ya Pak Ip. Baik Bu Suci. Untuk waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa lega. Baik Bu Suci. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Kita harus bisa menerima saran dan kritikan yang membangun dari orang lain untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik Pak Ip. Selain itu perlu variasi dalam pembelajaran, baik itu terkait strategi, model, dan media agar murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Bagus sekali Bu Suci.
Baik Pak Ib, terima kasih banyak ya Pak Ib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Cici. Pak Ibnu, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Angela. Nah, sebelum penutupannya ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu Ina, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa mengali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusinya. Oke Pak Ibnu, menurut saya sebagai observer proses coachingnya tadi Pak Ibnu dengan Ibu Angela sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Ibnu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Angela sehingga Ibu Angela bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian dan juga coaching yang juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach dan pertanyaan terakhirnya Pak Ibnu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang berusaha dilakukan. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coachingnya dengan lebih baik lagi. Dan ya Pak ya, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cici, gimana kabarnya Bu Cici? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu, kabar saya baik. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini khusus dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Yang kedua, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, presensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian Ibu observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih buat
kesempatannya. Selamat siang Bu Vina. Ibu kelihatannya kok gelisah. Kelihatannya banget ya Bu Suci, kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi mengajak ngobrol berdua gini. Sebenarnya nggak apa-apa sih Bu Suci, cuma butuh teman curhat saja. Karena saya ada masalah dengan murid saya dalam pembelajaran dalam kelas saya. Oke sih Bu Vina, semoga bisa mencerahkan ya nantinya. Nah Bu Vina, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide Sega untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa berfokus ketika mengikuti pembelajaran setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Bu Suci, seperti itu yang saya harapkan. Situasi seperti apa sekarang? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid saya tidak langsung masuk ke dalam kelas. Malahan dia pergi ke kantin dulu. Jadi dalam proses pembelajaran saya, dia kurang fokus dalam materi saya. Apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Mungkin mereka kelelahan setelah olahraga, Bu, atau malahan terlalu asik dari luar sehingga timbullah kebosanan saat kembali ke dalam kelas. Situasi apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya inginkan yaitu murid saya bisa fokus dalam pembelajaran dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu. Menurut Ibu Vina, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran menyenangkan di kelas. Selain itu saya harus mengendalikan fokus mereka terlebih dahulu, Bu. Oh gitu ya, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya yang mencapai 7, saya inginkan mungkin diangkat menjadi 6, Bu. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Mungkin hal itu tersebut akan membantu saya, Bu. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikannya pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti, Bu. Oh gitu ya Bu Vina. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu, sekarang rencana Ibu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh, yaitu untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa strategi untuk itu? Saya akan menerapkan teknik stop dan atau menghentikan sejenak, yaitu mengamati sensasi pada tubuh. Selesai, saya juga akan menggunakan musik instrumennya sehingga pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentunya saja murid saya menjadi lebih fokus belajarnya, Bu, dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif tadi gitu? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya saya terapkan di dalam kelas saya, Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Bu? Target saya 1 minggu, Bu. Oh gitu. Nah sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih Bu? Janjian lagi ya, Bu. Mungkin minggu depan nanti saya akan ceritakan balik update-nya ke Ibu. Setuju Bu. Menurut Ibu
siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi komitmen ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya betul Bu. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini Bu? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan Bu dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak saya setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dan diiringi dengan lagu musik instrumen. Kemudian sebelum masuk materi pembelajaran saya akan memulainya dengan memberikan kuis singkat dan agar murid ini lebih tertarik dan senang belajarnya Bu. Wah, keren Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Semoga bermanfaat ya Ibu Vina hasil diskusi kita hari ini. Iya Bu, terima kasih sekali Bu sudah menemani saya hari ini. Sama-sama Bu Vina. Baik Bu Suci, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Pina. Nah, sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan tadi pas coaching, saya sudah menggunakan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi Ibu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur cerita. Dan juga Ibu sudah berusaha mengali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Pina, sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin lebih memahami lagi proses cerita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Bu Suci. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini khusus, dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon
atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Vina, kompetensi apa yang akan Ibu Vina kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu menemukan solusi dalam permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nah, demikianlah ya Ibu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya. Sama-sama Bu. Nah, Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam Bu Vina. Gimana kabarnya Bu Vina? Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Vina. Apa Pak Ibnu dengar-dengar Pak Ibnu ini ada yang mau disampaikan yang ada yang ceritakan hari ini? Benar sekali Bu Vina, ada yang mau saya ceritakan dan sampaikan sama Bu Vina. Kira-kira apa yang mau dibicarakan Pak Ibnu? Begini Bu Vina, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Di sekolah saya masih menggunakan metode lama, metode konvensional, yaitu dengan metode ceramah, sehingga membuat murid menjadi bosan dalam pembelajarannya. Jadi saya menginginkan pembelajaran yang bervariatif. Tidak memungkiri pada zaman sekarang perkembangan teknologi sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru kita harus bisa menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman saat ini. Baik Pak Ibnu, jadi Pak Ibnu ini ingin penyampaian materinya lebih variatif gitu ya? Benar Bu Vina. Setelah kita berbincang-bincang seperti ini, apa sih harapan Pak Ibnu? Yang saya harapkan saya mengetahui cara membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran. Seperti itu Bu Vina. Baik Pak Ibnu, jadi adanya perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak ya. Ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi yang seperti apa yang Pak Ibnu inginkan? Begini Bu Vina, perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih variatif. Misalkan dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis atau penggunaan Canva dalam pembelajaran materi. Baik, intinya Pak Ibnu ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif ya Pak. Ya. Jadi misalnya ada kondisi idealnya dan ada dua levelnya, tidak ada 1 sampai 10. Kira-kira kondisi atau situasi apa Pak Ibnu inginkan di level berapa? Kira-kira di level 6 Bu Vina, karena masih ada guru senior yang masih memakai metode ceramah. Jadi masih di level 6 ya Pak Ibnu ya. Kira-kira pada saat Pak Ibnu ingin adanya perubahan nanti, ingin di level berapa ya Pak Ibnu? Kira-kira di level 7 Bu Vina, mengingat masih banyak guru senior di sekolah. Jadi Pak Ibnu menginginkan levelnya 7 ya? Ya. Nah, untuk mencapai level 7 ini, kira-kira ada nggak ide atau rencana mau buat apa atau rekan-rekan guru di sekolah Pak Ibnu? Ya, sebenarnya masih saya pikirkan ya Bu Vina ya. Mungkin saya melakukan pendampingan atau mentoring saja Bu Vina kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Jadi Pak Ibnu berencana mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu ya? Ya Bu Vina. Adakah lagi strategi selain mentoring itu Pak Ibnu?
Mungkin saya akan mendiskusikan dengan kepala sekolah untuk membuat workshop media pembelajaran di sekolah. Jadi pilihannya dua ya Pak ya, yaitu mentoring dan workshop yang Pak Ibnu akan adakan. Iya, Bu Tina. Di antara kedua ini manakah yang nyaman untuk rekan-rekan Pak Ibnu? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring lebih nyaman dibanding dengan workshop. Karena workshop ini membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama, kemudian narasumber yang harus tepat. Jadi intinya Pak Ibnu memilih mentoring daripada workshop ya. Iya, Bu Tina. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan dilaksanakannya? Insya Allah minggu depan saya akan melakukan mentoring ke rekan guru secara bergiliran. Baik, berarti Pak Ibnu melakukan mentoring minggu depan ya? Iya, Bu Tina. Adakah yang membantu Pak Ibnu dalam pelaksanaan ini? Ya, saya nanti akan meminta bantuan guru lainnya yaitu Bu Mus dan Bu Eva yang sudah ahli dalam media pembelajaran tersebut. Ya baik, berarti Pak Ibnu akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah ya? Ya, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah untuk membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut. Baik, kira-kira apa yang Pak Ibnu dapatkan dalam pembincangan kita hari ini? Dalam pembicaraan ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan untuk merubah proses pembelajaran lebih bervariatif dengan menggunakan mentoring ini. Baik Pak Ibnu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam Bu Vina, sama-sama Bu Vina. Bu Vina tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Ibnu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusinya. Oke, Bu Vina, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Pak Ibnu dengan Bu Vina sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur kita. Dan sudah berusaha Bu Vina memberikan pertanyaan kepada Pak Ibnu sehingga Pak Ibnu bisa menggali dan menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu Vina, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.